Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha thumma qala atadruna ma akhbaruha qalu Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat. Lalu kemudian fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala zahriha taqulu amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ayatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Al-Zalzalah ya. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apakah beritanya itu? Kata Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kemudian beliau meneruskan sabdanya, sesungguhnya berita itu adalah dia bersaksi di hadapan setiap hamba atau umat dengan apa yang telah diperbuat di atasnya, di atas bumi itu. Bumi berkata, lalu bumi berkata ya, kamu telah berbuat demikian dan demikian pada hari ini, pada jam sekian. Inilah beritanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi anda yang dimana takut melakukan kemaksiatan dikarenakan ada CCTV, takut melakukan kemaksiatan disebabkan ada manusia yang melihat, atau bahkan kelambu gorden kita, jendela kita terbuka, lantas dengan demikian kita tidak jadi berbuat kemaksiatan. Justru itu lebih besar dosanya daripada melakukan kemaksiatan tersebut. Itu kata seorang tabi'in. Bagaimana tidak? Dia lebih takut jendelanya terbuka daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menggerakkan saksi-saksi nanti di akhirat? Salah satunya ini, bumi akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya Allah, si fulan, dia melakukan kemaksiatan jam sekian, hari sekian, ini dan ini dan ini. Segalanya dia akan diceritakan oleh bumi. Lalu kemudian ketika kita berbuat kebaikan, bumi juga akan menjadi saksi. Makanya jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sujud ya, kita menempelkan kening kita ini ke bumi, maka dia akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, di samping itu, selain bumi bersaksi atas semua lakon-lakon kita yang kita lakukan di dunia ini, banyak yang akan menjadi saksi. Banyak. Bukankah jin juga akan menjadi saksi nanti di akhirat? Makanya ketika kita sendiri, nah di sanalah letak ketakwaan kita. Kalau kita sendiri, apakah kita benar? Misalkan kalau zaman sekarang ada HP, apakah HP itu kita scroll kemaksiatan, atau justru kita scroll pengajian-pengajian? Bisa jadi kalau di hadapan orang banyak kita membuka hal-hal yang baik, pengajian ya, sholawat dan yang lainnya gitu ya. Lalu kemudian ketika dia sendiri, dia membuka hal-hal yang berbau maksiat. Karena apa? Dia merasa tidak ada yang mengawasi dia, tidak ada yang melihat dia, pintunya rapat-rapat ditutup, tidak ada orang kecuali dia doang. Dia menganggapnya demikian. Padahal jin, dia juga akan menjadi saksi nanti di akhirat. Lalu kemudian malaikat, mereka akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bagaimana tidak ya? Difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat yang ada di kiri kanan kita ini, dia akan bersaksi. Bukankah kalau malaikat yang di sebelah kanan kita ya, dia bersaksi atas lakon kita yang kita lakukan di dunia ini, itu akan mencatat perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, sedangkan nanti ketika si hamba melakukan kemaksiatan, maka dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Dia mencatat, dan sedikit pun ya, ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini termasuk bumi, jin, malaikat, mereka sedikit pun tidak akan menzolimi kita. Sedikit ya, kemaksiatan yang kita lakukan itu semuanya akan dicatat.
atau sedikit sekali kebaikan yang kita lakukan, semuanya akan dicatat oleh malaikat tersebut. Nah, apalagi yang akan menjadi saksi, ya, yang akan menjadi saksi adalah teman kita juga, dia juga menjadi saksi nanti. Kita adalah orang baik, dia akan jadi saksi, dan yang lainnya. Lalu kemudian yang terakhir yang akan menjadi saksi, yang dimana yang menggerakkan semua saksi-saksi tersebut, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi saksi-saksi yang sebenarnya. Allah mampu, ya, tidak usah menjadikan malaikat sebagai saksi, tidak usah menjadikan bumi, jin, pohon-pohonan, kerikil-kerikil yang kita injak itu menjadi saksi. Allah sudah mampu dengan sendirinya. Tapi dia akan menjadi saksi nanti di akhirat. Faktanya apa nanti? Tidak ada yang luput dari kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya hadis ini menjadi pelajaran bagi kita untuk dimana kita harus selalu introspeksi. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, oh, Allah melihat saya. Ketika kita melakukan kemaksiatan, Allah melihat kita. Jangan kebanyakan sih di antara kita ini ya, memang takut tanda tangan proyek-proyek misalkannya, nah, takut dilihat oleh manusia, atau makan makanan yang haram, takut dilihat oleh manusia, sehingga tidak jadi. Nah, kalau dia sendiri, oh dia makan. Kalau dia sendiri, dia minum yang haram-haram tersebut. Dia nonton misalkannya, kalau banyak orang pura-pura menjadi alim, ada banyak di antara kita yang demikian. Lalu kemudian ketika dia sendiri, bebas dia melakukan apa saja. Nah, ini dia ya, makanya tolak ukur keimanan kita. Lihat diri kita, apakah kita ini benar-benar imannya itu meningkat atau bahkan stabil, istiqomah atau tidak. Lihat tatkala kita sendiri. Atau kalau misalkan melihat diri kita ini munafik apa tidak, lihat ketika kita sendiri. Nah, salah satunya lihat bagaimana sholat berjamaah kita. Lihat sholat subuh kita, lihat sholat asar kita. Apakah sholat subuhnya jam 8 terus, jam 7, bahkan jam 9, atau jam 6 terus misalkannya. Nah, orang-orang yang ada indikasi demikian, maka di dalam dirinya sudah ada ya ciri-ciri orang-orang munafik. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti daripada hadis ini adalah segala apapun yang kita lakukan, baik itu kecil ataupun besar, keburukan ataupun kebaikan, semuanya akan dicatat oleh saksi-saksi Allah. Ya, semuanya akan dicatat. Tidak ada yang luput sedikit pun. Semua mereka akan menjadi saksi. Hari sekian, jam sekian, bulan ini, bersama ini, misalkan dekat ini, semua akan dicatat dan akan ditampakkan nanti di akhirat. Sejauh mata memandang ada seorang hamba yang dimana dosanya sejauh mata memandang tersebut. Tapi intinya, pada saat itu ketika dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Allah akan ampuni sesuai dengan janjinya. Wahai hambaku, seandainya engkau membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, lalu engkau menghadap kepadaku dengan tidak menyekutukanku dengan apapun juga, maka ampunanku akan datang sepenuh bumi juga, kata Allah. Maka jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah, atas ampunan Allah. Apapun yang telah kita lakukan, mari kita perbaiki bersama-sama. Kita tutup kemaksiatan-kemaksiatan kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.